Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Fulafasi selaku pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rafiqiyah Berdakwah. Selamat datang di podcast Arwa, bukan hanya berbincang, namun lebih mendalam. Ya, Cie. oke. Saya sekarang bersama Pak Iwan. Ini kebetulan rekan saya, kawan saya lama, dan beliau ini cukup luas pengalaman di dunia politiknya. Karena beliau pernah jadi sekretaris DPR RI kurang lebih berapa lama Pak Iwan? 4 19 tahun? 4 periode, 19 tahun ya? kira-kira 19. Wih lama ya. Kebetulan juga Pak Iwan ini punya usaha ya, punya usaha steak yang suka makan daging tuh, yang suka makan daging. Kebetulan beliau punya di Citra Indah satu, di Kota Wisata satu. Oke, kita bersama Pak Iwan. Pak Iwan, gimana Siap, nih kabar nih, sehat ya? alhamdulillah sehat Ustaz. Oke. Nah Pak Iwan, apa namanya, saya pengen nanya ke Pak Iwan nih sekarang. Siap. Hal apa dari Pak Iwan yang Pak Iwan sangat berkesan dan dapatkan selama menjadi sekretaris DPR RI sampai 20 tahun, 19 tahun itu? Apa tuh kira-kira pengalaman yang, "Wah ini saya sangat bersyukur sekali." Dan kasih tahu juga yang paling gak enaknya apa? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Arwa bersama presenter yang bukan hanya sekedar cakap, tapi secara tampang cakep gitu ya. Tapi nggak boleh naksir karena udah ada yang punya. Iya, ya kan? Eee, Terima kasih sudah mengundang saya, hari ini. Pertanyaan yang mungkin cukup, mengesankan buat saya. Tapi sebelumnya ini saya pakai kostum seperti ini jangan dipanggil ustadz karena kebetulan malam hari ini ada pengajian rutin di pondok pesantren beliau, saya hadir. Jadi menyesuaikan kostum, tapi bukan ustadz. Eee, Pertama terkait pertanyaan ustadz tadi terkait apa yang berkesan selama saya mendampingi sebagai sekretaris sampai pada posisi tertinggi ya, sebagai staf itu di tenaga ahli DPR RI selama 4 periode. Dari 2004, 2009, 2009, 2014, 2014, 2019, dan terakhir 2019, 2024. Eee, Sesuatu yang berkesan buat saya tidak pernah membayangkan awalnya bahwa saya ada di gedung DPR RI yang mungkin buat khalayak semua orang menjadi satu keinginan bisa masuk ke sana, rumah rakyat ya. Namun saya di sana bisa masuk dan punya punya andil, punya punya apa namanya, tanggung jawab, tugas dan fungsi di sana. Yang paling berkesan tentu ya jelas ya, ketemu pejabat gitu loh, ya kan, ketemu menteri gitu ya. Bahkan karena saya mendampingi anggota DPR waktu itu juga pernah langsung bertemu dengan seorang kepala negara, pada saat itu ketemu Pak SBY. Nah, Oh berarti udah dari zaman SBY memang ya? sudah Ustaz, Oh lama sudah juga lah Ustaz. ya, 20 tahun. Betul. Jadi masa pemerintahan SBY 2 periode, masa pemerintahan Pak Jokowi 2 periode. Jadi 4 periode, 2004, 2009. Ya memang, dalam ya kalau sesuatu yang berkesan buat saya itu satu, ketemu para pejabat penting, ya, Orang-orang besar lah. orang-orang besar ya, mulai dari anggota DPR tentu udah pasti itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari ketemu anggota DPR RI dari sekian fraksi. Kemudian menteri, kenapa menteri? Karena DPR RI itu mitra kerjanya menteri. Kalau DPRD provinsi ataupun kabupaten mitra kerjanya kepala dinas. Nah, makanya setiap hari kita ketemu dengan menteri, mulai dari menteri keuangan. Tapi karena anggota DPR RI dibagi menjadi 11 komisi yang punya tugas dan kewenangan masing-masing dan kebetulan saya mendampingi anggota DPR di Komisi 6 sehingga tidak semua menteri bisa ketemu. Jadi menteri-menteri yang memang bermitra dengan Komisi 6. Kebetulan kalau Komisi 6 itu bermitra dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, kemudian ada Menteri Koperasi dan UKM. Oke. Ya. Nah terus hal yang paling Nggak enak. nggak enak kira-kira apa tuh? Aduh, paling nggak enak jarang ketemu keluarga karena memang tugas dan tanggung jawab. Jadi karena memang beliau ini bekerja mewakili masyarakat di daerah pemilihan, kebetulan dapilnya beliau itu jauh di Provinsi Riau, sehingga setiap kali ada tugas dan kewenangan beliau untuk bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi,
mau tidak mau mendampingi, jadi hampir jarang bisa bertemu dengan keluarga. Mungkin yang kurang enak itu resikonya di situ. Jadi tidak seperti teman-teman yang lain yang bekerja office hour ya, berangkat jam 7 pulang jam 5 gitu. Oh, tapi itu kan bukan nggak enak banget kayaknya. Karena kan, ya penghasilannya juga sesuai dong pada saat itu dong. Iya dong? Kalau iya, Iyalah. kalau bicara penghasilan variatif Ustaz. Lah Variatif. Mungkin buat teman-teman di sana, wow gede banget ya. Mungkin saya rasa teman-teman juga tahu gitu ya. Jadi apa namanya, gaji anggota DPR berapa, terus kemudian orang-orang yang mendampingi di sekitarnya itu gajinya berapa. Ya segitulah yang diberikan oleh negara gitu oke. ya. Nah, ngomong-ngomong begini dulu, tadi kan kita ngomongin soal DPR tuh, Siap, DPR RI. siap. Nah, yang Pak Iwan temenin itu siapa? Teman-teman penasaran nggak? Perlu ya ini kira-kira kita Ya sebut nih? harus tahu Harus dong, tahu ya? karena Oke. supaya orang yang di depan saya itu ternyata, wah, DPR RI dan orangnya wah gitu loh. Iyalah, harus tahu, apalagi di Bekasi namanya besar sekali kan. Oh, Oh, Bekasi, iya, kasih tahu dong siapa? Bekasi. Iya, jadi saya itu memang, apa ya, selama selesai masa kuliah, itu dalam portofolio apa namanya, saya dalam, profil saya itu, kalau memang ditanya pengalaman kerja di mana, belum ada karena begitu ngelamar kerja diterima di situ sama Oh, beliau gitu. ya sebutin dong siapa dong? Disebut ya? Sebutlah. Oke, mohon izin Bapak gitu ya, eee, kalau memang lihat podcast ini alhamdulillah gitu ya, karena kita bicara-bicara positif. Enggak, harus ngelihat, nanti saya kirim WA ke beliau. Oh siap. Jadi saya mendampingi Bapak Doktor Insinyur Haji Muhammad Idris Laina. Beliau adalah anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan Provinsi Riau II, mewakili 5 kabupaten di wilayah Provinsi Riau. Nah, kalau nyebutin namanya nggak tahu, kita sebutin tempatnya. Yang punya Alexandria School, Bekasi. Betul, betul. Oh, iya kan? Nah, ya jadi buat teman-teman siapapun yang lihat nanti, kalau emang ada pengen terjun ke politik, ya beliau tadi udah kasih tahu hal yang berkesannya apa buat beliau ya, dan yang tidak berkesannya juga apa. Mungkin memang kalau untuk waktu ya, karena kan kayaknya kerja 24 jam harus standby itu, Betul, on call, ya, HP nggak boleh mati lah ya tidak pokoknya. boleh mati. Oke, ya, jadi cuma satu aja, karena saya kenalnya lama sama beliau, dulu pas masih jadi sekretaris pribadi ditelepon susah. Ya, Ditelepon kalau ada yang mau gitu, kalau nggak ada maunya nggak mau ngangkat gitu. Nggak tapi bercanda sekarang Ustaz, ya. bercanda bercanda. Nah, tapi sekarang juga alhamdulillahnya beliau kan nih, usaha juga punya, sekarang stick-nya namanya apa Pak Iwan? Warung 11. Warung 11 ya, satu di Citra Indah tuh di dekat Cikal Harapan ya? Iya, betul. Sebelumnya berarti ya Iya kalau dari di depan, klaster Alamanda Citra Indah, oke, terus satu lagi kota wisata di di food court Windsor. Food Windsor itu. Ya, jadi buat teman-teman yang suka makan daging, datang deh ke tempatnya Pak Iwan. Pokoknya slogannya cuma satu, "Nyetik nggak harus mahal." Nah, gitu. Betul, Betul nggak? betul Oh iya betul. kan kan saya suka baca. Iya, Iya. nyeting Nah, harus Pak. Pak Iwan ngomong-ngomong, kenapa kok udah dari tadi dunia politik lah ya, ikutnya kan sama dewan itu kan terjunnya dunia politik dong, Betul, politik praktis, praktis, langsung turun. betul. Kok sekarang nggak lanjut ke arah sana, malah milih usaha, kenapa? Eee, pertama itu memang satu pilihan hidup mungkin kali ya Ustadz ya, Oke. pilihan hidup setiap manusia masing-masing, dan tentu itu juga melalui sebuah proses, karena tidak ujug-ujug juga, eee, saya tiba-tiba dari dunia politik kok langsung lari ke bisnis kuliner gitu. Ini kok menyimpang banget gitu, bahkan jauh sekali gitu. Kalau nggak mungkin di dewan atau mungkin ya meleset-meleset jadi anggota DPR kabupaten lah gitu ya. Nah ini Harusnya kan ke situ maksudnya, iya nah dong. iya harus Nemenin 20 tahun siap loh. siap Harusnya siap, kan minimal ya nyalon. DPRD kabupaten lah. Amin mohon doanya ya. Iya. Jadi ini tidak ujuk-ujuk Ustadz, jadi Warung 11 yang hari ini alhamdulillah masih berdiri, itu kami bangun bersama-sama dengan istri tercinta, itu dari tahun 2016. Nah, itu kami mencoba untuk mengawali, merintis, yuk kita coba bisnis tapi bisnis apa gitu. Bisnis yang mungkin paling mudah dan
growing up-nya itu gampang, ya makanan. Karena buat saya orang pasti butuh makan. Tapi persoalannya sekarang apa yang diinginkan orang, makanan apa yang diinginkan orang, kan gitu. Akhirnya kita coba makanan yang mungkin tidak punya rivalitas terlalu banyak. Contohnya misalkan bakso. Bakso itu rivalnya banyak banget. Bahkan mungkin per 10 meter orang jual bakso. Akhirnya dengan proses yang ada, akhirnya kita memilih steak. Memang awalnya kita suka jajan gitu. Suka jajan, suka Oke. makan, akhirnya dari itu kita ambil keputusan kita coba bisnis steak gitu. Karena secara rivalitas tidak terlalu banyak gitu. Nah, terus kalau apa namanya, kenapa milih stick itu kan tadi berpikirnya karena rivalitas nggak terlalu banyak. Betul, Tapi kan kalau seandaikan saya di luar nih, orang awam lah maksudnya dalam hal masakan, betul. ngelihatnya orang masak bakso Heeh. sama masak steak, kan kalau kayaknya kalau steak tuh harus punya keahlian khusus gitu loh. Iya, Karena berpikirnya kalau udah steak, iya, kayaknya menengah ke atas nih orang-orang yang beli. betul, Nah, makanya yang saya senang dari usahanya Pak Iwan itu, nyetik nggak harus mahal, betul, ternyata orang biasa pun ya bisa aja makan steak. betul, 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 nggak mesti harus gaji besar, steak nggak mahal juga kok. betul, Nah, cuman kan ini masakan yang nggak biasa gitu. betul. Nah, itu belajar dulu apa emang punya basic masak dari dulunya? Basic masa kita bukan koki. Jadi awalnya, jujur nih, waduh karena ini podcast kita buka aja. Saya dengan istri saya trial and error. Steak itu sebenarnya kuncinya ada di kuah, kuah steak. Jadi steak itu harus ada pendamping kuah, ada orang bilang saus ya. Nah, dari, apa namanya, kuah steak itu menghasilkan rasa yang enak. Kita trial and error, kebetulan memang pada saat itu kita mencoba untuk meng-hire salah satu yang ahli memang di bidangnya memasak, kita minta coba untuk berikan kami beberapa resep saus. Nah, kemudian kita dikasih, kita udah mantepin, tapi seiring berjalan waktu, proses berjalan kita jualan steak, ternyata ada beberapa yang salah. Nah, cuman karena memang sekali panggil itu agak mahal Ustadz ya, Iya, saya dengan istri karena memang komitmennya pada saat itu sangat tinggi, dengan belajar berbisnis, eee, saya trial and error kuah lagi, kuah steak. Bahkan ada satu kuah yang menjadi favorit kita hari ini, itu sampai saya ingat 11 kali trial dengan kuah itu varian di dalamnya tuh banyak banget, ada sekitar kalau nggak salah 10 jenis bumbu Ustaz. Bayangkan dengan 10 jenis bumbu yang kita coba dengan HPP yang cukup tinggi, tapi kita berani berkorban untuk bisa mendapatkan rasa yang betul-betul mantap dan terkunci di situ. oke. Dari trial terakhir, oke clear ya, kita kunci ini paling pas. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kita gunakan itu dan memang alhamdulillah disukai oleh banyak konsumen kita. Oke oke. Nah, nih kalau ngomongin usaha, kayaknya dikasih semangat usaha orang-orang itu capek lah motivasi doang ya. Yes. Yang paling seneng apa? Denger omset. Iya dong, Oh iya? betul kan? Jadi Iya. kalau disuruh nasehat dari awal, berjuang dari awal, nggak ada yang mau capeknya rata-rata orang Oh itu. betul, Tapi kalau ngedenger omset, baru mereka punya semangat. betul. Nah sekarang, omset terbesar di dalam satu hari berapa? Yang saat ini atau yang pernah saya capai? Yang pernah Yang dong, pernah saya yang capai? pernah. Waduh, gitu ya, supaya teman-teman juga bisa tergugah motivasinya Iya, untuk bisa mandiri melalui betul, UMKM, gitu. betul. Iya. Jadi saya pernah ada satu outlet, bahkan 2 waktu itu, yang alhamdulillah cukup besar. Saya meraih omset itu di weekend, itu dalam satu malam bisa 12 juta rupiah. Satu malam, Satu malam saja. bukan dari pagi? Kita open itu kebetulan tidak sampai pagi karena makanan yang kita jual itu makanan-makanan sore menjelang malam. Oke. Iya, steak itu kan Iya nggak iya, enak betul kalau betul betul dimakan betul. siang-siang atau sarapan, Iya, itu nggak betul betul. cocok gitu ya. Nah jadi ya at least mungkin kita bekerja itu Da hanya dari habis asar lah ya? ya, Oke. jadi hanya sekitar 8 jam karena kita closing itu jam 10 setengah 11 itu last order. Kalaupun memang ada yang order jam 10, kita hanya bisa melayani take away, tidak bisa makan di tempat, tidak bisa dine in. Oh, Iya, iya iya. Nah, heeh, itu kan tadi, yang semalam sampai 12 juta tuh. siap. MPG kalah dong 6 juta per hari. Idih, jangan ngomong MBG di sini, soalnya ada yang punya dapur. Iya iya iya, enggak kalau Iya. jangan,
Jangan dibanding-bandingkan sama MBG. Enggak, Enggak, maksud beda. saya begini, itu, seandaikan, itu kalau 12 juta per malam tuh, pada Iya, saat itu. iya. Berarti omset terbesar yang Pak Iwan pernah miliki pada saat punya outlet 2 itu yang besar berapa? Dalam 1 bulan. Satu bulan, Dalam 1 bulan 160 juta. omsetnya? 160 juta. Bersih kotor? Kotor, Omset dipotong kotornya? operasional 30 sampai 40%, ya kurang lebih sekitar kita, apa namanya, profit 100 lah, 100 lebih, 110. Bersihnya tuh ya? Iya, Oh, tuh coba orang, kalau kerja lama ngumpulin duit segitu, betul. tapi jangan lihat hasil ya, Jangan lihat lihat hasil, proses. Siap. proses. Kalau ngomongin hasil, orang seneng ngedengernya, Iya, yang susah proses. Sedangkan kayak gini, jadi ini supaya kita ngobrolnya nggak cuman hahaha, hihi, siap. iya kan? Nah, saya pengen kaitin sama agama sedikit. Iya dong, supaya ada nasehat juga buat Betul, orang-orang kan, buat betul. kita juga nasehatnya. Iya, Maksud saya gini, ketika tadi ngedengar Pak Iwan cerita tentang omsetnya besar, omset per malam sekian, sebulan sampai 160 juta dan lain-lain. iya, Kalau kita ngelihatnya ke arah Nabi kita Muhammad SAW, akhirnya Nabi jadi seorang nabi, manusia yang pada saat itu sangat dihormati oleh ribuan orang bahkan jutaan orang. Bahkan sampai sekarang Nabi adalah manusia yang paling banyak fansnya lah di dunia. Tapi kan orang nggak ada yang lihat usaha Nabi pada saat itu. betul. Buktinya apa? Saya yakin nggak semua penonton ini nanti mereka semuanya tahu perjuangan Nabi. Bahkan kita pun nggak tahu sejauh itu. Bahkan Pak Iwan pun nggak tahu sejauh itu. Saya pun apalagi. Kan begitu. Karena buktinya apa? Buku sejarah Nabi aja kita nggak pernah baca. Kalau kita ngelihat Nabi, makanya yang saya sangat bikin cinta sama Nabi Muhammad itu segala aspek manusia, unsur apapun dari manusia, baik golongan apapun dari manusia, mau kaya, mau miskin, mau yatim, mau piatu, semuanya ada di Nabi. Contoh Pak Iwan, orang ngeluh ketika dia nggak bisa jadi orang sukses karena misalkan dia nggak punya orang tua, yatim. Kita tanya, dia yatim umur berapa tahun? Misalkan dia yatim, bilangnya dari kecil, dari TK. Nabi 2 bulan di kandungan ibunya bapaknya meninggal. Artinya bukan usia 2 tahun lagi, 2 bulan. Kedua, ditinggal sama ibunya usia 6 tahun. Udah nggak punya bapak, udah nggak punya ibu. Nabi. Habis itu dirawat sama kakeknya. Yang ngerawatnya meninggal. Cuman sebentar sama kakeknya. Dirawat sama pamannya. Ditinggalin lagi sama pamannya. Akhirnya Nabi apa? Waktu Nabi usia sekitar 9 tahun. Itu Nabi mulai usaha. Usahanya apa? Ngejagain kambing. Kan pengembala. Ya. Jadi Betul. kalau ada kalian nih teman-teman yang orang tuanya tukang ngarit kambing misalkan. Loh, itu pernah dilakuin sama Nabi. Susah dong, pedih banget itu rasanya. Ya kan pada saat itu Nabi apa? Ngejagain kambing-kambing ya kan di kota-kota Mekah. Di kota Mekah tuh ngejagain kambing Nabi kan. Segala macam. Banyak orang yang nitipin sama Nabi. Akhirnya banyak yang nitipin sama Nabi karena apa? Nabi amanah. Nah, ketika Nabi amanah, dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Sampai akhirnya Nabi mulai belajar dagang. Tapi belum dagang. Masih apain? Ngirim barang. Kurir. Kurir. Iya dong. Jadi pada saat itu karyawannya Siti Khadijah. Artinya Nabi pekerja kasar pernah, pengembala kambing. Jadi ekspedisi Nabi pernah ngirim barang. Jadi karyawan, Nabi ngelakuin. Jadi pengusaha, Nabi ngelakuin. Sampai Nabi akhirnya kaya luar biasa. Ternyata itu semua posisi Nabi dari yang susah bertahap jadi makin maju, makin maju, makin maju. Dengan satu jawaban, Nabi amanah ketika diberikan titipan. Nah pada saat itu Pak Iwan dapat omset 160 juta. Nggak mungkin Pak Iwan dapat ketika Pak Iwan dapat
uang yang kecil Pak Iwan nggak amanah. Makanya Allah tambahkan, "La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jadi pada saat itu mungkin rasa syukur Pak Iwannya besar, tanggung jawabnya besar, amanahnya besar, maka Allah kasihlah omset yang lebih besar juga. Jadi kita nggak ngomongin tentang orang Islam ataupun Kristen di sini. Ketika orang memang punya uang ya, dan dia bertanggung jawab dengan apa yang ia dapatkan, artinya dia komitmen dengan uang yang dia punya, dia atur dengan sedemikian rupa yang rapi, Allah tambahkan. Nah pertanyaannya begini sekarang, banyak orang yang dapat uang kok ngerasanya nggak bisa nabung. Banyak orang dapat uang kok ngerasanya dia nggak bisa punya apa-apa. Karena satu, lihat pola hidupnya dulu. Mana yang prioritas, mana yang enggak. Akhirnya mereka nggak punya apa-apa. Jadi harusnya memang di-manage itu semua juga dengan amanah yang Allah kasih, dikasih rezeki segitu bisa ditanggung nggak sama dia, bisa dijaga nggak sama dia. Jadi bukan berarti kita nggak bisa punya uang gede, karena dikasih uang kecil pun kita nggak bisa amanah, itu. Kita nggak bisa punya kerjaan yang tinggi karena kerjaan kita yang rendah pun ketika kita di bawah kita nggak amanah, ya nggak bisa dikasih kerjaan tinggi, susah kalau begitu. Setuju. Nah, itulah yang terjadi Pak Iwan. Nah makanya Pak Iwan, untuk siapapun yang lagi usaha ya, yang lagi kerja, jaga amanah sebaik mungkin, pasti ditambahin kok, ya kan kayak gitu. Betul. Kalau ngomong saya misalkan ya, saya kan dhaif lah ya maksudnya, lemah lah, dengan keadaan saya masih lemah lah, saya masih belum punya apa-apa. Cuman yang saya, luar biasa di dalam diri saya merasa sangat bersyukur itu ketika saya Allah izinkan di usia saya yang sangat muda saat ini, belum sampai 30, saya membangun pondok pesantren, Luar biasa. kan begitu. Betul. Bukan berarti saya ngerasa saya orangnya amanah, enggak, bukan. Tapi saya hanya berusaha bertanggung jawab ketika saya dikasih titipan sama Allah. Jadi saya buka pesantren kan santri nggak langsung banyak Pak Iwan. Betul. Saya itu buka pesantren, santri saya pertama berapa? Satu, bulan pertama satu. Masuk ke bulan kedua nih santri sebulan nih, di saya satu orang, saya ajarin. Ya. Bulan kedua nambah satu, 2 bulan saya dapat 2 santri. Bulan ketiga nambah satu, bulan keempat nambah satu, Setiap bulan satu. 4 bulan saya dapat 4 santri. Iya 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 iya. Iya, tapi kan saya ajarin, amanah. Betul. Nah setelah dari itu, alhamdulillah yang daftar 12 orang. Alhamdulillah pada saat itu ada 12 orang, ya kan, berarti bukan 12 orang yang daftar, 8 orang lagi. Mmm, Dari 4 orang, 8 orang lagi daftar, 8 atau 9, iya. pokoknya hampir kurang lebih 12 atau 13 orang pada saat itu santri pertama. Berjalanlah 1 tahun, pelajaran lah ya, pendidikan selama 1 tahun. Di tahun kedua yang daftar hampir 28 orang. Wah, luar biasa. Progresnya sudah cukup lumayan. Nah, di tahun kedua santri saya sudah hampir 40 pada saat ini. Dahsyat. Nah sekarang, tahun angkatan ketiga nih, kita kan baru buka, apa, penerimaan santri baru berapa bulan lalu mungkin, sebulan 2 bulan lalu lah ya. Sekarang mungkin kurang lebih udah 25 orang yang daftar. Oh, Kan luar masih biasa. sampai ada di bulan Juni atau Juli lah ya Iya, kita nerima murid untuk maksudnya kan. masa mata apa namanya, Iya Mei, Juni, Juli, Juli. masih Agustus mungkin masih bisa Iya daftar iya. gitu, telat-telat terakhir itu kan. Nah, ya nggak tahu lah ya sekarang dapatnya berapa kita nggak tahu, Iya iya. tapi di sini kan, saya melihat seandaikan saya nggak kuat pada saat itu untuk membina santri yang bayarannya sangat minimalis, bahkan sebagian ada yang nggak bayar, Iya. kan gitu ya. Bahkan, ya santri ada yang bayarnya telat hingga berbulan-bulan, apa kita harus marah? Ya enggak. Justru uang pesantren itu nih Pak Iwan yang lebih nggak masuk akal ya. Ini saya cerita sedikit ya ke Pak Ya, Iwan nggak juga. apa-apa. Jadi di tahun pertama itu penghasilan pesantren dari bayaran anak santri Mhm. kurang lebih ada santrinya 13-an ya, 13 santri, eee, ustad ustadzahnya itu, ustadzahnya yang tinggal di pondok itu ada 2 orang, Pengajar maksudnya? Iya. pengajarnya di pondok yang tinggal ada 2 orang, terus guru umumnya kurang lebih ada 7 Oh ya? guru yang dari luar, Iya. penghasilan kita itu cuma 4 juta. Oh, impossible sebenarnya.
4 juta aja itu, dari santri itu bayaran cuma ada 4 juta aja, karena sebagian ada yang nggak bayar, kan gitu ya. Untuk merawat santri sebanyak itu selama dalam kurun waktu 1 bulan, dirasa sangat-sangat tidak Iya, mungkin, bahkan bukan bukan cuma santri, bahkan ada guru yang harus digaji, oh luar biasa. iya kan? Ya, Saya cuma dapat 4 juta, itu mutlak 4 juta bulet itu, kalau lancar bayarannya, ah, iya kan? iya, Akhirnya apa? Saya dengan segala kelemahan saya ngomong sama ibu saya, sama abi saya ngomong, "Mah, Abi, ini uang, 2 juta buat makan ya, dapur tolong urus dulu, untuk tahun ini tolong bantu dulu, soal dapur tolong bantu dulu karena belum oke, mampu lah, dua oke. jutanya ini kita putar buat bayaran gimana?" Buat ngebayarin guru lah ya, kasih Iya, uang ke guru. mhm, Ada guru yang kita kasih 500 mmm. sebulan, ada guru yang kita kasih sekian ratus. Tapi kan dengan guru ada 12, 2 juta itu gimana ngegajinya kira-kira? Ya, Tap tapi setahun itu Allah kasih lancar semua. Nah itu dari mana? Ya saya keluar, dan saya juga ngajar full juga banyak. Ya pokoknya saya ngajar, saya dakwah di luar, saya usaha, saya jualan. luar Apapun biasa, yang menghasilkan, saya buat nutupin pondok pada saat itu. luar biasa, Ya setahun berjalan. ya, Sekarang pun ya mhm, masih sama dalam keadaan yang memang pondok itu tidak menghasilkan. Saya bukan yang orang kiranya gitu ya mencari makan dari uang pondok, hampir, saya tuh berusaha meminimalisir itu, mhm, dan untuk sampai sekarang mungkin memang kebanyakannya saya yang nombokin ke pesantren, dari usaha yang saya punya lah gitu kan, siap, baik jualan motor, iya, jual mobil, atau bisnis-bisnis yang bisnis, lain, bisnis, gitulah ya. ya, Pada intinya yang saya rasa di sini pelajaran dari apa yang Pak Iwan sampein, dari yang tadi saya udah sampein juga, titik poinnya ada kebesaran orang nantinya gitu ya, dia akan menjadi super power, semakin tinggi derajatnya dia, semakin besar tanggung jawabnya dia, itu dengan satu, amanah ya, yang harus dijaganya betul. Tapi ketika Pak Iwan misalkan dalam keadaan jatuh, ya kita nggak tahu kapan ya, ya, saya dalam keadaan jatuh mungkin itu bisa direfleksi lagi sama kita, mungkin ada satu hal amanah yang nggak kita jaga di situ, sehingga Allah cabut sedikit nikmatnya dari kita, betul, gitu. Ya betul, jadi buat teman-teman juga semuanya, buat ya orang yang dengerin, mhm, maka ketika kalian dapat kerjaan apapun, sedikit ataupun besarnya, usaha, banyak ataupun sedikit hasilnya, yang paling penting cuma satu, rasa amanah itu harus kita jaga tuh, sifat amanah itu harus kita jaga, dan rasa bersyukurnya kita sepertinya memang harus lebih banyak ketimbang mengharapnya kita, ya, ya. tepat sekali. Jadi saya rasa obrolan malam ini tidak terlalu panjang namun sangat asik Kak Iwan. Wes, Iya. keren pokoknya. Jadi penasaran pengen ngobrol lagi Lah sama Ustadz ini. Waduh, haruslah. luar biasa memang kita Iya. dapat apa ya, siraman rohani lah ya teman-teman ya. Yang mudah-mudahan dengan podcast ini manfaatnya cukup banyak buat Iya, teman-teman jadi semuanya di Pak sini. Iwan juga datangnya nggak cuma sekali ke sini soal podcast, harus Siap, sering nanti kita insyaallah ngobrol-ngobrol lagi. iya kita ngobrol-ngobrol bertukar pikiran di Oke, sini. teman-teman semuanya yang ngelihat ya, kalau ada yang baik silakan diambil, kalau ada yang kurang baik ya buang aja, ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena podcast Arwa bukan sekedar berbicara, namun lebih bermakna dan lebih mendalam. Sekian dari saya Faris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.